Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini dan selanjutnya insyaallah kita ingin ambil faedah dari satu kitab yang berjudul Al-Qiyamah As-Sughra karangan Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu ta'ala. Dan kita awali dengan pembahasan Qiyamah Sughra wal Barzakh wal Maut. Langsung saja kata beliau rahimahullah ta'ala, Al-Qiyamah As-Sughra yutlaqu 'ala al-marhalati allati yamurru biha al-insan ba'da hadhihi al-hayah ad-dunya iddat asma. Satu level atau tahapan yang dilewati oleh seorang manusia setelah kehidupan dunia ini diberikan kepadanya beberapa istilah. Kan kita tahu firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan bahwasanya kita ini diciptakan dengan tingkatan-tingkatan. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Dan yang dimaksudkan dengan tingkatan-tingkatan tersebut adalah tentunya kehidupan-kehidupan kita. Ketika kita di dalam rahim, ketika kita hidup di dunia, bahkan di dalam rahim itu pun kemudian yakni prosesnya itu juga adalah tabaq. Bagaimana kemudian setetes air mani, segumpal darah, tumbuh tulang, ditutup dengan daging, ditutup dengan kulit, itu adalah juga tabaq atau tahapan atau tingkatan. Kemudian kehidupan dunia, kemudian kematian dan kehidupan kembali. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kalian semuanya akan melewati tahapan itu. Nah, untuk tahapan setelah orang itu yakni selesai dari kehidupan dunia ini,
beberapa istilah disebutkan. Yutlaq 'alaiha iddah asma. Ada beberapa istilah yang diberikan kepada level ini atau tahapan ini. Di antaranya adalah al-qiyamah as-sughra, kiamat kecil. Di antaranya adalah al-barzakh. Kita akan bahas apa itu al-barzakh. Dan kemudian yang ketiga al-maut atau kematian itu sendiri. Kata Syekh, wa sanu'ridu li hadhihi ats-tsalatsa bi syai'in min at-tafsil fi ma ya'ti. Dan berikut kami akan sebutkan sedikit detail berkaitan dengan tiga istilah. Yang pertama, ta'rif al-qiyamah as-sughra. Definisi al-qiyamah as-sughra, kiamat kecil. Kata beliau, al-qiyamah as-sughra hiya al-maut. Kiamat kecil itu ialah kematian itu sendiri. Jadi al-qiyamah as-sughra dan al-maut itu similar. Sinonim, kurang lebih sama. Walaupun nanti masing-masing kita akan sebutkan sedikit definisinya. Tapi kata Syekh, al-qiyamah as-sughra hiya al-maut. Kiamat kecil itu adalah kematian. Fa kullu man mata faqad qamat qiyamatuhu. Ini sebuah istilah, sebuah quote, sebuah kutipan di zaman itu tahun 700-an Hijriah, karena quote ini juga disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, man mata qamat lahu qiyamatuh. Barang siapa yang meninggal maka kiamatnya bermula. Fa fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana rajulun min al-a'rabi ya'tuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayas'alunahu 'anis sa'ah. Fakana yanzur ila asgharihim fayaqul in ya'ish hadha la yudrikuhu al-haramu hatta taquma 'alaikum sa'atukum. Dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, dulu laki-laki dari kalangan orang-orang Arab Badui mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau kapan ditegakkannya hari kiamat. Fakana yanzuru ila asgharihim, maka kemudian Nabi Muhammad SAW melihat, menoleh kepada salah seorang di antara mereka yang paling muda. Sebelum Nabi Muhammad SAW menjawab, maka Nabi Muhammad SAW melihat kepada yang paling muda di antara mereka. In ya'ish hadha, kalau anak ini hidup, maksudnya umurnya panjang, la yudrikhul haramu hatta taquma 'alaikum sa'atukum, maka niscaya sebelum dia sampai umur pikun, semua kalian telah tegak untuk kalian kiamat kalian. Yang dimaksudkan dengan kiamat di sini oleh Nabi Muhammad SAW adalah kematian. Jadi mereka bertanya pada Nabi Muhammad, kapan kiamat terjadi? Nabi Muhammad menoleh kepada salah seorang di antara yang termuda di antara mereka, jika anak muda ini sampai umurnya panjang, sebelum dia sampai umur pikun 80-90-an, semoga kita dijauhkan dari penyakit itu. Nabi Muhammad saja, beliau di antara doa beliau, yakni berlindung kepada Allah minal haram, penyakit pikun. Nyusahin orang banyak soalnya. Jika anak muda ini sampai dewasa, panjang umur, in ya'ish hadha, maksudnya kalau anak ini hidup sampai umurnya panjang, la yudrikuhul haramu, maka dia sebelum dia mendapatkan, yakni mencapai umur kepikunan 80-an, niscaya akan datang kepada kalian kiamat kalian. Maksudnya kalian udah mati duluan. Maksudnya nggak lama lagi. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, yakni a'mar ummati ma baina 60 wa 70 wa yaqillu man yajuzu dzalik. Atau kama qala sallallahu. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang melewati angka tersebut. Inilah di antara keterangan dari sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya kematian itu kiamat. Makanya Syekh menyebutkan al-qiyamah as-sughra hiyal maut.
Kiamat kecil itu adalah kematian itu sendiri. Maka barang siapa yang tegak padanya kematian, maka barang siapa yang meninggal, man mata, barang siapa yang meninggal, qamat lahu qiyamatu, maka telah tegak untuknya kiamat untuk dia. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena kebaikan kita akan terputus. Pahala kita akan terstop. Makanya semasa hidup ini, ketika ruh masih dikandung badan ini, tinggalkanlah jejak-jejak yang baik. Di antaranya ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Enggak harus jadi ustaz, enggak harus kemudian ngisi tausiah di sini, enggak harus kemudian menjadi khatib khutbah di sini, enggak. Anda bisa kemudian sebarkan ilmu ke lingkup Anda yang paling kecil. Anak Anda, istri Anda, orang tua Anda, paman bibi Anda. Sebarkan pada mereka ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena ketika Anda meninggal, harusnya kata Imam Nawawi bahwasanya pahala kita terstop, tapi karena ini Anda pahalanya diperbaharui terus, kata beliau. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika seorang anak Adam meninggal, terputuslah darinya, yakni semua amal. Berhenti kata Imam Nawawi berarti pahala. Kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah ya. Sedekatin jariyah, sedekah yang pahalanya selalu bergulir. Dan kata Nabi Muhammad SAW, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yawmal qiyamah hatta yufsala bainan nas, atau kama qala Rasulullah. Semua orang nanti akan berada di bawah naungan sedekahnya masing-masing sampai Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan semua urusan semua hamba. Kenapa dinaungi? Nah, karena matahari Allah akan dekatkan sejarak 1 mil. 1 jengkal. Tentunya kondisi kita berbeda ya. Kondisi kita berbeda, hanya berkeringat. Karena kalau di dunia saja, hari-hari ini saja panasnya luar biasa. Yang ada ini kalau Allah dekatkan sedikit saja, hangus kita. Tapi kondisi kita berbeda. Kala itu berkeringat. Dan orang berkeringat berdasarkan amalannya, kata Nabi Muhammad SAW. Ada yang amalnya, ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai pinggulnya, ada yang keringatnya sampai pundaknya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Orang yang mendapatkan naungan, simpel, berarti enggak keringatan. Dari mana? Sedekah. Andanya sudah wafat, tapi pahala sedekah Anda bergulir terus. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Bahkan sebagian para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin, beliau menyebutkan ini general. Ilmu duniawi pun masuk, gak khusus ilmu agama. Anda berikan manfaat untuk orang tentang ilmu Anda, apalagi ilmu agama. Meninggal Anda, kemudian ilmu Anda praktekkan orang, disebarkan orang. Meninggal Anda tapi pahala selalu bergulir untuk Anda. Awaladin salih yad'u lahu, atau anak yang saleh yang berdoa untuknya. Anak kita itu adalah jejak kita. Makanya kita berusaha sekuat tenaga agar mereka menjadi anak yang saleh dan saleh. Karena kalau kita meninggal, berhenti pahala kita, tapi doa anak kita itu akan lanjut. Kalau Anda belum punya anak, Anda kan sekarang sebagai anak. Kalau Anda tidak bisa ke atas, kalau tidak bisa Anda kemudian mengharapkan dari anak karena Anda belum punya anak, sudah menikah sekian tahun, qadarullah belum Allah berikan anak, padahal Anda sehat, istri Anda sehat. Ketentuan Allah belum diberi aja. Di saat yang sama kan Anda sebagai anak, Andalah jadi anak itu. Menjadi anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Seorang hamba bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa level surganya kok dinaikkan terus setiap hari? Ya Allah, kenapa ini? Karena dia sadar ketika di dunia tidak sekuat-kuat, tidak sehebat-hebat itu amat imannya. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Bistighfari waladika laka. Ini semua karena permohonan anakmu, permohonan ampun anakmu untukmu setiap hari.
Anda doakan orang tua Anda level surga mereka bisa naik. Kita ingin punya anak yang saleh. Tapi jika Allah takdirkan belum punya, kita kan anak. Jadilah kita anak yang saleh. Doakan orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yakni qala Ibnu Katsir wal muradu dukhuluhum fi 'alamil akhirah fa inna kulla man mata faqad dakhala fi hukmil akhirah. Keterangan Imam Ibnu Katsir untuk sabda Nabi Muhammad yang tadi, bahwasanya jika anak muda ini umurnya panjang, sebelum dia jadi atau sampai umur dia pikun, kalian pasti sudah tegak untuk kalian kiamat kalian. Maksudnya kalian wafat. Kata Imam Katsir, dukhulun fi alamil akhirah, masuknya mereka semua di alam akhirat. Fa inna kulla man mata, maka sesungguhnya siapapun yang meninggal, faqad dakhala fi hukmil akhirah, maka dia telah masuk ke hukum akhirat. Karena kematian itu permulaan alam akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wa ba'dun nas yaqul man mata faqad qamat qiyamatuh, dan sebagian manusia mengatakan barang siapa yang meninggal maka telah tegaklah untuknya kiamatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, wa tusamma al-qiyamah as-sughra aidan bil ma'adil awal kama tusamma bil barzakh. Kata Syekh, dan kiamat as-sughra, kiamat kecil, juga disebutkan di antara namanya yang lain adalah al-ma'ad al-awwal, tempat kembali yang pertama, atau juga disebut dengan al-barzakh. Jadi kan mirip-mirip semua. Beliau menyebutkan kiamat sughra itu kematian, tapi juga ada menyebutkan yang namanya kiamat sughra itu adalah alam barzakh. Makanya tiga kata ini kita bahas malam ini. Kiamat sughra, barzakh, dan kematian. Masing-masing punya makna, tapi secara umum mirip-mirip satu sama lain. Kiamat sughra ya kematian, kiamat sughra ya juga barzakh. Yaqul Imam Ibnu Qayyim, al-mautu ba'thun wa ma'adu awal. Berkata Imam Ibnu Qayyim, kematian itu adalah kebangkitan atau tempat kembali yang pertama. Kenapa disebutkan kebangkitan? Kita akan sebutkan nanti mungkin besok subuh tentang perjalanan roh. Ketika kita meninggal, diperjalankan, kan dikembalikan, hidup lagi dalam kehidupan yang lain. Itulah makanya disebutkan oleh Imam Qayyim ma'adu awal, tempat kembali yang pertama. Kebangkitan yang pertama. Kata Syekh menerangkan perkataan Imam Qayyim, fa inna Allah ja'ala li ibni Adam ma'adaini wa ba'tsain yujzi fihima alladhina asa'u bima 'amilu wa yujzi alladhina ahsanu bil husna. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk anak Adam dua tempat kembali dan dua kebangkitan. Kematian dan hari kiamat. Dibangkitkan ketika roh dikembalikan, dan nanti kebangkitan yang kedua ketika semua kita mempertanggungjawabkan semua amal yang kita lakukan. Kata Syekh menyebutkan fi yujzi fihim alladzina asa'u bima 'amilu. Dalam dua kebangkitan tersebut, kebangkitan pertama adalah di alam barzakh. Kebangkitan yang kedua nanti ketika hari kiamat ditegakkan, Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang berbuat keburukan dengan amal mereka. Allah adil dong. Anda berbuat buruk, ya Allah balas. Allah Maha adil. Tapi ingat, Allah juga Maha Pengampun. Allah sebutkan tadi di khutbah sekilas di antaranya. Orang sejelek apapun, seberat apapun dosa yang dia lakukan, tapi dosanya levelnya di bawah kesyirikan kepada Allah, sampai mati dia masih dengan perbuatan itu, tapi bukan syirik, kemungkinan diampuni Allah masih sangat luas. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tapi orang yang wafat dan dia belum bertobat dari syiriknya, tidak ada ampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa 48 dan 116. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni
untuk dipersekutukan dengannya. Artinya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Artinya orang yang wafat masih syirik. Tapi kalau orang pernah berbuat syirik, sebelum wafat dia bertobat, Allah Maha Pengampun. Allah Maha menerima taubat. Jamaah sekalian rahimakumullah, wa yujzil ladzina ahsanu bil husna, dan Allah akan memberikan balasan untuk orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Allah anjing. Di alam barzakh Allah balas, di akhirat Allah balas. Entah itu dengan hukuman karena dosa-dosanya, entah itu dengan nikmat karena amal-amal dia yang saleh. Wallahu a'lam bissawab. Fal ba'tsul awal, belum cukupkan sampai di sini. Kemudian istilah yang kedua, al-barzakh. Al-barzakh fi kalam al-Arab al-hajizu baina asy-syai'ain. Al-barzakh dalam bahasa Arab itu dipahami artinya adalah al-hajiz, pemisah, baina asy-syai'ain, antara dua hal. Antara dua perkara. Di antara dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan akan makna ini secara bahasa ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 53. Allah berfirman, "Wa ja'ala bainahuma barzakhan." Yang artinya adalah, dan dia Allah Subhanahu wa taala dia jadikan antara keduanya barzakh, dinding pemisah. Ai hajizan, ai hajizan itu tembok atau dinding pemisah. Wal barzakh fi syariah, nah ini bahasan kita. Dan al barzakh dalam pembahasan syariat Islam, ad-darul lati ta'qibul maut ilal ba'ts. Barzakh itu adalah ad-dar, alam. Allati, setelah yang alam yang terjadi setelah kematian. Itulah alam barzakh. Di situ kehidupan yang lain. Dalam bahasan syariat Islam, yang namanya barzakh adalah alam yang ada setelah kematian sebelum kebangkitan hari kiamat. Alam setelah kematian sebelum kebangkitan hari kiamat, itulah alam barzakh. Dia layak yang pemisah antara kehidupan dan hari kiamat. Tengah-tengah dia. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 100. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang artinya adalah, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Masa satu alam di mana jika orang meninggalnya, jarak antara dia meninggal dengan ditegakkannya hari kiamat lama, ya lama banget. Orang-orang yang telah meninggal ratusan atau ribuan tahun yang lalu, jarak antara dia meninggal dengan ditegakkannya hari kiamat yang wallahu alam kapan terjadinya, kita juga akan bahas nanti. Berarti lama sekali mereka di alam itu. Di alam barzakh, satu alam setelah kematian dan sebelum ditegakkannya hari kiamat. Qala Mujahid rahimahullah, huwa ma bainal maut wal ba'ts. Imam Mujahid di antara ahli tafsir dari kalangan tabi'in mengatakan yang namanya al-barzakh adalah huwa ma bainal maut wal ba'ts. Ia adalah satu masa antara kematian dan kebangkitan nanti di hari kiamat. Ya. Alam setelah kematian dan sebelum ditegakkannya hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, azabul qabri wa na'imuhu ismun li'adzabil barzakhi wa na'imi wa huwa ma bainad dunya wal akhirah. Imam Nuqayyim mengatakan siksa dan nikmat kubur adalah sebutan untuk siksa dan nikmat di alam barzakh. Jadi kalau kita ada bahasan tentang azab dan nikmat kubur, kapan terjadinya? Ya di alam ini, di alam barzakh ini.
alam setelah kematian sebelum ditegakkannya hari kiamat. Yang baik mendapatkan kenikmatan, dan kalau meninggalnya puluhan ribu tahun yang lalu sebelum ditegakkannya hari kiamat, selama itu dia mendapatkan nikmat. Dan sebaliknya, jika dia melakukan keburukan dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, selama itu Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hukum. Tapi ingat jemaah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Sangat mungkin seorang di stop untuknya azab kuburnya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena Allah ampun. Karena seorang akan diazab berdasarkan dosa yang dia lakukan saja, tapi Allah Maha Pengampun, mungkin sekali Allah ampun. Ingat sabda Nabi Muhammad SAW ketika beliau kali itu diperdengarkan untuk beliau dua orang yang sedang diazab dalam kuburan. Karena dosa yang mereka kira itu dosa kecil. Tidak cebok setelah buang air kecil. Besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian mereka diazab. Dan ini diantara dalil bahwasanya mereka Muslim. Kita tidak sedang bahas orang kafir. Muslim. Kemudian Nabi Muhammad mengambil pelepah kurma, membelahnya menjadi dua, dan menancapkan di masing-masing kuburan satu bagian. Yang satu nggak cebok, yang satu suka adu domba. Kata Nabi Muhammad SAW, semoga azab mereka Allah ringankan selama pelepah ini belum kering. Karena kala itu pelepahnya masih basah. Kata para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin menyebutkan bahwasanya ini bentuk syafaah mu'aqqatah minan Nabi. Ini adalah bentuk syafaat tapi ada expire-nya dari Nabi Muhammad SAW untuk dua sahabat itu. Untuk dua muslim itu. Kenapa? Nabi Muhammad sebutkan selama pelepah ini belum kering. Semoga Allah ringankan azab mereka. Ingat ya, Nabi Muhammad tahu mereka sedang diazab karena Nabi Muhammad diperdengarkan mereka sedang diazab. Dan Nabi Muhammad diberikan izin untuk memberikan syafaat, itu pun ada expire-nya. Ketika pelepah ini kering, selesai doa beliau. Karena inti dari yang beliau sampaikan, agar umatnya berhati-hati. Dosa mereka berdua ini yang harus kalian perhatikan. Mereka menganggapnya ringan, tapi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya fokusnya itu. Orang fokusnya malah salah. Akhirnya ketika ada orang yang meninggal karena kita nggak ada kurma, ditancapkan pelepah kelapa. Karena tahu akan kering disiram dengan air. Ini akal-akalan. Satu, Anda tidak tahu dia sedang diazab. Dua, Anda nggak tahu Anda diizinkan atau tidak ngasih syafaat. Anda bukan Nabi Muhammad. Terkadang sebelum itu dilakukan pun, setelah selesai salat jenazah pun kemudian mengatakan, ya Allah janganlah engkau azab hambamu ini. Kan suudzon. Sering nggak Anda mendengar gitu? Ya Allah, jangan engkau azab hambamu ini. Kalau yang meninggal itu keluarga saya tersinggung dong. Apalagi saya tahu bagaimana kehidupan keluarga saya tersebut. Misalnya secara zahir dia saleh, dia salehah, tersinggung dong. Ya Allah, jangan engkau azab. Seakan-akan, ini orang banyak dosa nih Allah nih. Kan gitu. Anda nggak tahu dia diazab atau tidak, Nabi Muhammad tahu. Anda belum tahu diizinkan atau tidak, Nabi Muhammad diizinkan. Jadi jangan sok-sokan kemudian yakni mensetarakan diri Anda dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pakai akal-akalan. Kalau pina mungkar nakir sangit benar ya. Non ya. Petek gua tengahnya nih. Main-main. Sorry berlebihan ya. Ini sangit ini kan. Oke. Tadi saya mikirin ini naruh kamera di kiri apa di kanan. Dua-duanya rupanya bagus ya, karena lampunya mantap. Masjid Abu Hurairah mantap ya. Mendukung aja ya. Selain kamera, saya juga udah facial kemarin. Pakai sabun Lifebuoy. Cuman begisik. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah, lanjut. Kemudian kata Imam Qayyim, siksa dan nikmat kubur adalah sebutan untuk siksa dan nikmat di alam barzakh, yaitu antara alam dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun," yang artinya adalah dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan.
Wa hadzal barzakh yashrufu ahluhu fihi 'ala ad-dunya. Yushrifu ahluhu yakni fihi 'ala ad-dunya wal akhirah. Tentunya ini pendapat Imam Nuqayyim, bisa benar bisa salah karena terjemahannya demikian. Dan di alam barzakh ini, orang yang di alam barzakh ini dia bisa isyraf, menyaksikan. Dia bisa menyaksikan kejadian dunia dan akhirat. Kalau kejadian akhirat sejak ruh dicabut aja kita lihat. Salah satu dalil yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya yang menunjukkan akan bahwasanya ada orang yang melihat akhirat di dunia adalah ketika orang itu wafat. Ketika ruh dicabut semua kita akan melihat. Tapi kan setelah itu kita nggak bisa cerita kalau kita mati. Ya, entah surga atau neraka. Nah itu rujukannya ada. Tapi di sini beliau menyebutkan yushrifu ahluhu fihi 'ala dunya. Dia bisa menyaksikan, bisa isyraf, bisa menyaksikan hal dunia. Nah ini ya, perlu keterangan yang lain, perlu detail yang lain. Artinya mungkin abah kita, mama kita atau siapapun orang yang pernah meninggal, apakah sekarang sedang menyaksikan kita? Ini alam gaib. Maka yang disebutkan perkataan Imam Nuqayyim bisa benar bisa salah. Tentunya ini bisa dilihat detailnya di kitab Ruh kalangan beliau. Mungkin di antara yang cukup banyak keterangan tentang roh itu karangan beliau. Wallahu a'lam bishawab. Dan di alam barzakh ini penghuninya dapat melihat atau menyaksikan, mengawasi dunia dan akhirat. Artinya tahu kejadian dunia akhirat. Kejadian dunia ini perlu bahasa. Ini perlu bahasa. Tapi kalau kejadian akhirat, sejak nyawa orang itu dicabut, dia menyaksikan. Di bagian pertama, kita tidak sebutkan, ulun tidak sebutkan salah, karena ulun tidak tahu apa landasan, hingga Imam Nuqayyim mengatakan orang di alam barzakh bisa menyaksikan kita sekarang ketika di dunia. Allah bisa. Mudah-mudahan ada waktu, di daurah ini kita bisa berikan keterangan tambahan. Tapi kalau akhirat, tentunya sejak mereka meninggal pun mereka menyaksikan. Istilah yang ketiga, al-maut. Al-hayatu wal-mautu mutanaqidani tanaqudan nuri wal-zalam wal-burudah wal-hararah. Al-haya yang artinya hidup. Al-maut yang artinya mati. Ini adalah lawan kata. Kata yang berlawanan, antonim. Sama seperti berlawanannya kata cahaya dan kegelapan, sama seperti berlawanannya kata dingin dan panas. Walidha fa inna ma'ajim al-lughati al-arabiyyah tu'arifu kulla wahidin minhuma bi annahu naqid al-akhar. Maka oleh karena itu, di banyak kitab-kitab mu'jam, kamus-kamus bahasa Arab, ketika menyebutkan tentang lafaz ini, maka mereka mendefinisikan yang satu adalah lawan dari yang lain. Apa itu kematian? Dia lawannya kehidupan. Ini secara bahasa. Al-maut diddul haya. Yang namanya kematian adalah lawan dari kehidupan. Kemudian, beliau juga menyebutkan fi lughatil Arab wa aslul mauti fi lughatil Arab as-sukun. Dan asal makna al-maut kematian dalam bahasa Arab adalah as-sukun, diam. Masih pembahasan tentang bahasa. Maka segala sesuatu yang diam dalam bahasa Arab bisa disebutkan mati. Karena itu asal makna dari al-maut atau kematian adalah diam. Wa idza kana as-sukunu aslul mauti fi lughatina fa innal harakata aslul hayah. Oleh karena itu, jika asal kematian itu adalah diam dalam bahasa kita, maka asal dari kehidupan adalah gerakan. Jadi siapapun yang bergerak, dia hidup. Ini pembahasan secara bahasa. Kemudian, kemudian beliau sendiri menyebutkan definisinya, wal mautu inqita'u ta'alluqir ruhi bil badan. Yang namanya kematian adalah inqita', terputusnya, ta'alluq, bergantungnya ruh dengan badan atau jasad. Jadi terpisahnya ruh dari jasad, itulah kematian. Bayangkan,
Jadi dari awal kita sebutkan bahwasanya kiamah sughra, barzakh dan al-maut kurang lebih maknanya. Tapi ketika dibahas secara masing-masing memiliki makna masing-masing. Tapi jika berdampingan maka maknanya kurang lebih kiamah sughra yaitu kematian, kematian ya kiamah sughra juga disebutkan barzakh. Kematian inqita'u ta'alluqir ruh bil badan, terputusnya hubungan antara ruh dan badan. Wa mufaraqatuhu bainahuma, dan terpisahnya ia di antara keduanya. Wa tabaddulu halin, dan berubahnya keadaan dari kehidupan kepada kematian, dari alam dunia ke alam barzakh. Wa intiqalu min dari ila dar, dan berpindahnya dari alam ke alam yang lain. Alam kehidupan sekarang dan alam barzakh setelah kematian sebelum ditegakkannya hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai muqaddimah untuk 3 istilah al-qiyamah as-sughra, al-barzakh dan juga al-maut. Berikut al-wafatul kubra wal wafatus sughra. Poin kedua, selain kita menyebutkan 3 istilah tadi adalah kita akan bahas kematian kecil dan juga kematian besar. Kematian kecil itu tidur. Kematian besar itu dicabutnya nyawa kita. Terpisahnya ruh dari badan kita. Wafat kecil, wafat besar. Al-wafatus sughra wal wafatul kubra. Wafat kecil adalah tidur. Wafat besar adalah di mana ketika ruh kita dicabut dari badan kita. Kata Syekh, an-nawmu syabihul maut, walidzalika yusammihi ulama'una bil wafatis sughra, fan-nawmu wafatun wal qiyamu minan nawmi ba'thun wa nusyur. Kata Syekh, an-nawmu syabihul maut, tidur itu mirip, identik dengan kematian. Walidzalika, oleh karena itu, yusammihi ulama'una bil wafatis sughra. Oleh karena itu para ulama kita menyebutkan tidur itu adalah mati kecil. Fannam wafat, maka tidur itu adalah kematian. Wal qiyam, bangunnya kita dari tidur itu adalah kebangkitan. Betapa banyak orang tidur, tapi tidurnya bablas, tidak Allah kembalikan kepadanya untuknya ruhnya. Siapapun di antara kita yang tidur, kemudian di pagi hari bangun lagi, Allah berarti kembalikan kepadanya ruhnya. Kita akan sebutkan ayat-ayatnya nanti. Atau kita sebutkan sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa, dalam surah Al-An'am ayat 60, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atsukum fi. Yang artinya adalah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan, menidurkan, maksudnya mewafatkan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan kalian pada malam hari, maksudnya tidur. Allah sebutkan dengan kata wafat. Dan Dia yang mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Allah tahu semua. Kemudian Dia membangun kamu pada siang hari. Iya betul. Kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari. Artinya Allah wafatkan dan Allah bangunkan. Makanya para ulama menyebutkan yang namanya tidur itu adalah wafat kecil. Karena ketika kita tidur itu wafat kecil. Ketika kita bangun kita dibangkitkan kembali. Inilah contoh ayat yang melandasi definisi itu. Kemudian wa fin naumi tuqbadu arwahul ibad wa man sya'al haqqu ayyumsika ruhahu fi hali naumihi amsakaha wa man syaa'a baqa'uha raddaha ila al-ajal alladhi haddadahu al-haq. Jamaah rahimakumullah, ketika tidur kata Syekh, nyawa seorang hamba berada dalam genggaman Allah. Jika Allah menghendaki, maka Dia tidak mengembalikan nyawa seorang ke jasadnya. Bablas mati selanjutnya. Wafat kecil tapi sekalian wafat besar. Jika Allah kehendaki. Dan jika Allah menghendaki, maka Dia akan mengembalikan nyawanya ke raganya sampai waktu yang Allah telah tentukan.
60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Makanya kan setiap kali kita bangun tidur, kita kan doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bersyukur kita kenapa? Ruh kita dikembalikan, diberikan kesempatan lagi untuk beramal, diberikan kesempatan lagi untuk bertaubat. Syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana. Jadi sabda Nabi Muhammad pun menyebutkan yang namanya tidur itu kematian. Setelah sebelumnya Allah mewafatkan kami. Dan kepada Allah semua kita akan kembali. Jangan pernah lupa doa ini. Dan itu bentuk syukur kita pertama kali dalam sehari. Begitu bangun sudah syukur. Dikasih waktu untuk menyembahnya lagi. Dikasih waktu untuk bertobat dari kesalahan kita. Mungkin malam tadi kita melakukannya. Sebelum tidur kita melakukan. Dan diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang tidur dan tidak terbangun lagi. Wallahu a'lam bissawab. Ulang-ulang, ketika tidur, nyawa seorang hamba berada di dalam genggaman Allah. Jika Allah menghendaki, maka dia tidak mengembalikan nyawa seseorang ke jasad. Bablas kalian mati. Bablas kalian wafat yang besar. Ruhnya dicabut dari badannya. Dan jika Allah menghendaki, maka dia akan mengembalikan nyawanya ke raganya. Kemudian sampai waktu yang Allah tentukan. Yang telah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Umurnya 50, 60, dan lain sebagainya. Perlu tutup dengan firman Allah sebelum kita azan. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Allah yang memegang semua. Yang mematikan Allah, malaikat pencabut nyawa itu adalah tugasnya mencabut nyawa. Tapi yang mematikan hakikatnya Allah. Dia hanya bertugas mencabut dan dia tidak sendiri. Malaikat maut memang sendiri, tapi dia memiliki banyak asisten. Supaya mudah menjawab, terkadang di belahan bumi tertentu orang banyak meninggal di waktu yang sama. Akal pendek kita akan mengatakan, gimana capeknya malaikat maut habis dari Indonesia, cabut yang kena corona di sini, cabut juga yang di Brazil. Itu kan akal kita. Tapi ingat, bahwasanya malaikat Allah, malaikat maut punya akwan. Makanya ketika menyebutkan tentang pencabut nyawa, Allah sebutkan rusul, utusan-utusan, jamak. Imam Nukathir, dia memiliki awan para asisten yang mencabut ruh dari jasadnya sampai kerongkongannya, sisanya baru kemudian malaikat maut yang bekerja. Kita sudah bahas kalau nggak salah di video Rifkan TV. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa Anda tonton lagi. Kita bahas kematian waktu itu. Ketika membahas corona juga. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Gak Allah kembalikan. Mati bablas. Dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Allah kembalikan. Karena orang ini masih lama mati. Akhirnya ruhnya dikembalikan dan paginya. Makanya kita bisa bangun. Karena Allah memegang dan Allah melepaskannya kembali. Wallahu a'lam bishawab. Itulah di antara makna yang darinya Imam Ibnu Qayyim berpendapat dalam kitab Roh juga, satu kitab yang pian harus punya sebenarnya. Ada di toko buku ternama. Saya nggak enak ngomong Gramedia ya. Jadi ada di toko buku ternama. Di antara kitab yang pian harus punya tentang alam roh. Bahkan di awal-awal berbuat pendapat bahwasanya roh satu sama lain akan bertemu di alamnya. Kenapa? Karena mereka sudah di alam yang sama, maka akan saling bertemu satu sama lain. Dan terkadang tidak sedikit ada yang menemui kita di mimpi kita. Kenapa? Karena inilah ketika kita tidur, roh kita keluar. Dan bisa bertemu dengan yang mati. Bukankah siapapun di antara pian pernah bertemu dengan orang yang Anda cintai yang sudah meninggal?
Ya, saya beberapa kali ketemu dengan mama. Ya, mama sudah meninggal lama, tapi sering bertemu dengan beliau. Awal-awal ketika bertemu beliau diam, belum cukup sakit. Kenapa mama tidak berucap? Lambat laun kemudian ada obrolan. Ya, itulah yang akhirnya juga saya berpikir, wah kayaknya perkataan Imam Qayyim berdasarkan sejarah pribadi juga mungkin. Kenapa beliau mengatakan bahwasanya orang di alam barzah menyaksikan kita di dunia? Bisa jadi waktu itu, yakni banyak kesalahan yang disaksikan mama saya. Makanya ketika ketemu, nakal juga anak sekuni sekali kan. Misal gitu. Perbaiki diri, hanya sidin pandir. Oh, ini alam goib ya. Jadi pengajian ini jangan terlalu serius karena kita sedang bahas alam goib ya. Silakan adzan dulu. Sudah masuk isya kan? Atau salat dulu? Salat dulu? Oh, salat dulu, siap. Sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan setelah salat karena ada minimal 4 poin yang ulun sampaikan tentang kematian ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.